Masnawi Jalaluddin Rumi bagian 2. Kisah raja yang mencintai gadis hamba sahaya. Pada suatu masa dahulu, ada seorang raja yang kedaulatannya meliputi 2 alam. Pada suatu hari, Baginda pergi berburu bersama pengiring-pengiringnya. Di sebuah jalan raya, Baginda melihat seorang hamba perempuan yang sangat cantik yang membuat hati Baginda terpesona. Seperti burung yang terkungkung dalam sangkar, jiwa Baginda menggelepar, dan tanpa berpikir banyak, Baginda mengeluarkan uang untuk membeli gadis itu. Sesudah keinginannya terkabul, malang tak dapat ditolak. Tak lama kemudian, gadis itu pun jatuh sakit. Seperti orang yang punya keledai namun tak punya pelana, demikian keadaan Baginda. Ketika pelana didapat, keledainya dilarikan serigala. Dia punya kendi, namun air tak ada. Ketika air telah didapat, kendi tiba-tiba pecah berkeping-keping. Raja segera menghimpun tabib dari seluruh pelosok negeri dan berkata, "Hidup kami berdua terletak di tangan kalian. Keadaanku jangan dirisaukan. Namun gadis ini ialah hidup dan segala-galanya bagi hidupku. Hatiku pilu dan luka. Dia saja yang dapat menyembuhkan sakitku. Dia yang dapat menyembuhkan sakitnya tentu akan gembira sebab akan membawa pulang berkarung-karung uang dan permata." Tabib-tabib itu menjawab, "Taruhan kami ialah nyawa. Kami akan menguras pikiran kami. Itulah modal kami. Masing-masing dari kami ialah juru selamat sebuah dunia. Obat untuk semua penyakit ada pada kami." Karena sangat sombongnya, tabib-tabib itu lupa mengucapkan insya Allah. Karena itu, Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa manusia sesungguhnya daib dan penuh kekurangan. Ratusan janji tak terpenuhi disebabkan kerasnya hati orang yang berjanji. Mengucap janji tak penting, karena tak jarang sebuah janji merupakan lontaran kata-kata manis belaka. Sering orang tak berjanji apapun, namun jiwa perbuatannya sejalan dengan jiwa dari janji yang diniatkan dalam hatinya. Semakin banyak obat diberikan dan pengobatan dilakukan, si gadis semakin parah sakitnya, dan raja kecewa keinginannya tak terpenuhi. Tubuh gadis itu kini kurus kering, bagaikan sehelai rambut, dan mata Baginda bagaikan sungai yang deras, air mata darah mengalir terus-menerus. Agaknya memang ditakdirkan, ramuan obat dari campuran madu dan cuka hanya menerbitkan kesal. Minyak buah badam mengakibatkan tubuh gadis itu semakin ceking. Merah bola yang diberikan menimbulkan sembelit, ketegangan pun timbul. Air mata bercucuran dari nyala api bagaikan nafta. Raja berpaling kepada Tuhan. Manakala raja tahu para tabib tidak dapat menyembuhkan gadis itu, maka segeralah Baginda lari bertelanjang kaki menuju masjid. Begitu masuk ke dalam masjid, Baginda langsung menuju mihrab untuk salat. Sajadah permadani di depannya segera basah digenangi air matanya. Kena khusyuk, Baginda karam dalam wajh, kemudian membuka bibir memanjatkan doa dan puji-pujian yang indah. "Oh, Kau yang anugerahmu paling sedikit adalah kerajaan dunia. Apakah yang harus kuucapkan? Karena hanya Kaulah yang maha mengetahui segala perkara yang tersembunyi. Kaulah tempat kami memilih perlindungan sesuai keperluan kami. Sekali lagi, kami telah sesat jalan. Tapi Engkau berfirman, sesungguhnya aku mengetahui rahasiamu, dan perbuatan lahirmu memberi pertanda." Tatkala raja memohon dengan menarik suara yang kuat dari lubuk hatinya, laut kemurahan pun mengangkat naik gelombangnya. Setelah menangis, matanya mengantuk. Dalam tidurnya raja bermimpi ada seorang lelaki tua datang menghampirinya dan berkata, "Kabar baik, wahai raja. Permohonanmu dikabulkan.
apabila besok ada orang asing yang menemui Anda, orang itu ialah utusanku. Dia seorang tabib yang ulung, sambutlah dia dengan tulus, karena dia adalah seorang yang amat terpercaya dan benar. Dalam obatnya akan kau lihat keajaiban yang sebenarnya. Dalam tabiatnya akan kau lihat bukti kebesaran Tuhan. Tatkala jam yang dijanjikan tiba dan pagi mulai mereka, serta matahari terbit di ufuk timur membakar bintang-bintang, raja pun bersiap di atas menara, menunggu untuk menyaksikan peristiwa ajaib yang disaksikan dalam mimpinya. Maka tampaklah kini seorang lelaki yang sangat piawai dan terhormat sedang berjalan. Sebuah matahari terbit di antara kumpulan awan hitam. Orang itu datang dari jauh, bagaikan bulan yang baru muncul, ramping dan berkilauan. Ia tidak wujud, wujudnya hayali semata. Dalam rohnya tak ada hayalan. Namun lihat, betapa kemudian alam tiba-tiba berubah menjadi hayalan. Damai dan perang berubah menjadi hayalan. Kebanggaan dan rasa malu terbit dari hayalan. Namun semua hayalan yang menjerat para aulia ialah bayangan seorang yang molek yang berasal dari taman ilahi. Pada wajah tamu asing itu, nampaklah hayalan yang disaksikan raja dalam mimpinya. Dengan mendahului pembesar lain, raja tampil ke depan untuk menyambut tamunya yang datang dari yang gaib. Mereka berdua ialah pelaut yang mahir berenang. Jiwa mereka ialah kain tenunan yang tidak dijahit. Raja berkata, "Kau ialah kekasihku." Dia bukan kekasihku, tetapi di dunia ini perbuatan berasal dari perbuatan juga. Oh, kau yang bagiku bagaikan Mustafa, sedangkan aku ialah Umarnya. Akan kuikat pinggangku untuk melayanimu. Padilah memohon pertolongan hanya kepada Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan agar dianugerahi pertolongan dan kekuatan mengendalikan diri. Orang yang tidak mampu mengendalikan diri akan menemui banyak rintangan dalam meraih rahmat-Nya. Orang yang tidak disiplin bukan hanya membuat sengsara dirinya sendiri, namun seluruh dunia ia letakkan di atas bara api. Tanpa ada kesukaran, meja berisi hidangan diturunkan dari langit, dan orang tidak payah membelinya. Ketika beberapa pengikut Nabi Musa tidak percaya akan hal itu dan berseru, "Di manakah merica dan miju-mijunya?" Segera kiriman roti dan makanan dihentikan dari langit, dan akibatnya mereka harus bekerja berat menanam benih dan mencangkul ladang. Begitu pula ketika Nabi Isa menjadi perantara bagi kaumnya. Tuhan mengirim makanan dan kemurahan dari langit berulang-ulang. Namun sekali lagi, jemaat yang sombong abai menunjukkan rasa hormat, dan bagaikan pengemis mereka saling berebut makanan dengan rakusnya. Manakala Nabi Isa berkata, "Ini yang terakhir kali. Setelah ini tak ada lagi hidangan diturunkan ke bumi." Bercuriga dan rakus di hadapan meja keagungan Tuhan sama dengan tak sudi mengucap rasa syukur dan terima kasih. Kesombongan membuat buta mata orang yang kurang ajar. Karena itu, pintu rahmat ditutup bagi mereka. Mengelak zakat memang tak menyebabkan gumpalang awan datang di langit. Namun berkembangnya pelacuran akan menyebabkan wabah penyakit menyebar ke seluruh negeri. Apapun kemurungan dan kepiluan hatimu, semua itu merupakan akibat dari perbuatan kurang ajar dan kesombongan yang melampaui batas. Siapa yang berbuat kurang ajar di jalan sahabat ialah penjahat yang merampok harta orang ramai. Dia bukan manusia sejati. Karena patuh dan tertib, maka langit dilimpahi cahaya. Karena patuh dan tertib, para malaikat menjadi bersih dan suci. Karena kurang ajar, matahari ditimpa gerhana. Dan karena kesombongannya pula, Asasil diusir dari pintu surga. Pertemuan raja dan tabib yang datang dalam mimpi. Bersambung.